Bapak Ibu sekalian, coba datangkan di benak kita semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Patung kah, batu kah, malaikat kah, syaitan kah, pohon kah, apa saja, api kah. Semua itu dalam ajaran baginda Nabi SAW adalah makhluk. Sama dengan kita. Kita sama dengan air, sama dengan batu, sama dengan api, sama dengan malaikat, sama dengan jin, sama dengan tumbuh-tumbuhan, sama dengan hewan-hewan sebagai makhluk kesamaannya. Ciptaan sang pencipta Allah. Karena memang selalu kita kumandangkan la ilaha illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah dan diakui sebagai Tuhan kecuali Allah. Maka semua itu makhluk. Tidak perlu kita menggantungkan nasib kita, apalagi kalau sampai tunduk, cinta, menyembah dalam bahasa sederhananya atau langsung difahami kepada benda-benda ini semua. Karena patung yang disembah, pohon yang dianggap keramat, semuanya apapun yang disembah selain Allah ini nggak punya andil sedikit pun di alam semesta ini. Nggak di pergantian siang malam, tidak pada persiapan minuman air kita, tidak pada menghilangkan rasa lapar kita, tidak pada menghilangkan haus kita, tidak pada menghilangkan capek kita. Tidak ada andilnya. Bahkan patung-patung yang disembah, pohon-pohon yang disembah, semuanya mengikuti fenomena alam. Kalau malam ya gelap juga, kalau siang juga gelap, kalau hujan ya basah. Apa andil mereka? Apa yang mereka bisa lakukan semuanya? Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menantang dalam Al-Quran kepada manusia agar berfikir baik-baik tentang masalah ini. Ayat Al-Quran yang paling masyhur adalah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai sekalian manusia, semua manusia diajak ngomong sama Allah, bukan cuma orang beriman. Diberikan perumpamaan, fikirkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah itu, mau patung kah, mau pohon kah, mau api kah, mau apa saja, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul satu sama yang lain. Wa in yadlub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Da'ufat talib wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Teman-teman sekalian, sistem yang begitu rumit di depan mata kita, banyak orang tidak menyadari tentang adanya sang pencipta. Dari mana kita ini sebenarnya? Siapa yang membuat kulit kita? Siapa yang menata urat saraf yang miliaran jumlahnya di dalam tubuh kita, yang mengatur fungsi-fungsinya? Siapa yang membentuk otot kita lalu memfungsikannya? Siapa yang menciptakan tulang kita dengan sumsum-sumsum yang ada di dalam? Siapa yang memberikan kita penglihatan, pendengaran? Adakah andil dari patung, dari pohon, sesuatu dengan itu semua? Populasi manusia, lahirnya manusia semua, terus menerus tidak pernah berhenti. Dari mana semua itu? Karakter-karakter manusia, sifat-sifat, suka, sedih, marah, senang. Dari mana semua itu? Apakah begitu saja terjadi seperti orang-orang ateis katakan? Mereka akan mentok ke sebuah titik nanti. Kalau ini terjadi begitu saja, dari mana awalnya? Mereka tidak punya jawaban pada saat dikatakan dari mana awalnya. Orang beriman kepada Allah, teman-teman sekalian, punya jawaban. Oh, kita dari manusia pertama namanya Adam, dari tulang rusuk yang diciptakan Hawa. Surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan, lalu Allah mengatakan kami kembang biakkan kalian dari dua orang ini sehingga kalian hidup di muka bumi ini. Lalu diturunkan wahyu untuk memandu. Mana makanan boleh, mana yang tidak boleh. Mana minuman boleh, mana minuman tidak boleh. Mana pendapatan boleh, mana pendapatan tidak boleh. Mana pergaulan boleh, mana yang tidak boleh. Dari cara kita pakaian, makan, minum, tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, berinteraksi dengan tetangga kah, dengan orang tua kah, dengan pasangan kah, dengan anak-anak kah, diatur sedemikian rupa dengan tatanan yang luar biasa rapinya. Sampai mati pun disampaikan bagaimana. Nanti pun ada kebangkitan diberitakan. Nanti ditimbang amal baik sama amal burukmu ya. Ingat, tobat sebelum tidur, sebelum mati. Kemudian nanti di sana di akhirat ada surga dan neraka. Kalau kamu patuh, kamu akan masuk loh di sana. Surga itu begini, 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 dirincikan semua. Pakaiannya ahli surga, istanahnya, kebun-kebunnya, pendamping-pendamping dari bidadari, pelayan-pelayan dari bidadara, dan panjang lebar.
Jangan membangkangnya. Bangkang itu dosa loh. Dosa itu zina, riba, ini, dusta, segala macam dirincikan dosa-dosa itu. Sebagaimana dirincikan juga ibadah tadi. Sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ini kalau kalian langgar, dapat dosa. Nanti masuk neraka loh ya. Neraka itu dirincikan 1, 2, 3. Siksaannya nanti dibakar, nanti dicincang, nanti di ini, disiram air panas. Segala macam hal terinci. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ceramah saya yang ketik Khalid Basalamah, surga dan neraka. Ada bahasan bedah buku khusus di Jakarta. Itu memang teman-teman sekalian saya panjang lebar bahas bedah sebuah buku. Dan buku itu Masya Allah sangat bagus. Judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Kita sudah dirincikan semua. Orang beriman tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, bagaimana dia mati, gitu. Kemudian bagaimana pembangkitan, bagaimana nanti masuk di akhirat ada surga dan neraka, bagaimana keabadian. Orang yang tidak punya Tuhan teman-teman sekalian bingung, tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mereka tidak mengerti sama sekali.